والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Wallahu a'lam. Kemudian contoh lagi yang berdoa dengan bertawassul asma wa sifat Allah di samping Rasulullah adalah Nabi Ibrahim dan Ismail. Silahkan surat 2 atau Al-Baqarah ayat ke 127 sampai 129. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkau yang Maha penerima tobat, Maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan memujikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha perkasa, Maha bijaksana. Iya, perhatikan ma'asyarul muslimin wa iyyakum. 3 ayat ini Nabi Ibrahim dan Ismail selalu mengakhiri doanya dengan menyebut Asmaul Husna. Di akhir ayat 27 lihat apa? Innaka antas sami'ul alim. As-sami' al-alim. Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian ayat 128-nya diakhiri innaka antat tawwabur rahim. Bahwa pernyataan engkau yang Maha penerima taubat dan Maha apa? Penyayang. Kemudian ayat 129-nya innaka antal azizul hakim, al-aziz Maha perkasa, al-hakim Maha bijaksana. Lihat, menyebutkan Asmaul Husna. Maka atas doa ini Allah mengijabainya. Lahirlah. Siapa di sini? Satu-satunya keturunan Ibrahim dengan Ismail menjadi nabi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah namanya tawasul dengan asmanya. Itu. Kemudian yang kedua, contoh tawasul dengan sifatnya. Kalau tadi adalah dengan namanya, sekarang bertawasul kepada Allah dengan sifatnya. Yakni doa Nabi Sulaiman alaihimussalam. Quran surat An-Naml surat ke-27 ayat ke-19. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Iya, lihat. Tawassul dengan sifat-sifatnya siapa? Sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Doa Nabi Sulaiman, ungkapan rasa syukur kepadanya. Nabi Sulaiman, lihat, menyebutkan sifat Allah. Apa sifat Allah di sini? Birahmatika fi ibadikas sholihin. Jadi wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang solih. Masya Allah. Contoh yang kedua, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Doanya bagaimana? Inilah doa Rasulullah yang menyebutkan sifat-sifat Allah. Ya Allah, dengan pengetahuanmu terhadap hal yang gaib dan kemahakuasaanmu untuk menciptakan semua makhluk, tetapkanlah kehidupanku selama engkau mengetahui kehidupan itu baik bagimu, dan wafatkanlah aku jika selama engkau mengetahui kematian itu baik bagimu. Lihat sifat Allah yang maha mengetahui dan seterusnya. Ini. Kemudian contoh ketiga, tawassul dengan asma wa sifatnya apa? Tawassul kepada Allah dengan beriman kepadanya. Dengan beriman kepadanya. Pertama tadi nama, kedua sifat, ketiga adalah keimanan kita kepadanya. Ini adalah contoh doa yang luar biasa. Silahkan Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayat 193. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Iya, coba perhatikan ini. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu bi rabbikum fa'amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Berimanlah kamu kepada Rabbmu, maka kami pun beriman. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah dari kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ketika Allah memerintahkan beriman, dengan beriman itu memohon kepada Allah. Ya Allah, dengan iman kepadamu ini hamba memohon. Jadi itu. Yang keempat, tawassul dengan kalimat tauhid. Masya Allah, ini masih berhubungan terus dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sangat jarang sekali diterangkan. Ini sengaja Ana berikan biar lebih mudah. Contohnya apa? Yang berdoa dengan tawassul ketauhidan, yakni Nabi Yunus alaihissalam ketika berdoa menyebut ketauhidan kepada Allah. Silahkan Quran surat ke-21 ayat 87 sampai 88. Dan ingatlah kisah Zulum atau Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dengan keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedudukan kebutaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Iya, coba doanya gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat tauhid sebagai wasilahnya. Masya Allah. Ini sangat menarik sekali. Ternyata tawassul kepada Allah pun sangat banyak sekali kalau kita mengetahui ilmunya. Kemudian tawassul berikutnya
menyebutkan keadaan dan ketergantungan seorang hamba kepada Rabb-nya. Jadi kita butuh sekali kepada Allah. Karena Allahus Samad. Allah lah tempat kita menggantungkan diri seorang hamba itu. Insya Allah kalau tawassul seperti ini, Allah akan mengijabai. Dari mana contohnya? Mari kita perhatikan. Bahkan di sini dua nabi yang Allah contohkan. Pertama, Nabi Musa alaihimussalam. Quran surat Al-Qasas surat 28 ayat 24. Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat ia duduk lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan yang Engkau turunkan kepadaku." Iya, lihat doanya Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Jadi kebutuhan seorang hamba yang luar biasa kepada Rabb-nya, pasti Allah akan mengijabainya. Ternyata Nabi Musa alaihissalam Allah turunkan apa yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Juga Nabi Zakaria, surat Maryam surat 19 ayat 4 sampai 5. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi beban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahkanlah aku seorang anak dari sisimu." Iya, coba perhatikan Nabi Zakaria, seorang yang sangat sudah lanjut usia. Istrinya pun juga sudah lanjut usia. Tapi ia begitu butuh yang namanya adalah siapa? Keturunan untuk mewariskan kenabiannya. Maka ia berdoa dengan sangat butuh sekali kepada Allah dan yakin Allah akan mengijabainya. Akhirnya Allah mengijabainya. Turunlah seorang nabi yang belum pernah namanya ada, yaitu Nabi Yahya. Ya, Zakaria akhirnya istrinya mengandung dan melahirkan Nabi Yahya. Ini tawasul yang pertama, yaitu dengan asma wa sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Contoh-contohnya telah kami sampaikan. Kemudian tawassul syar'i yang kedua adalah orang yang bertawassul dengan amal solihnya. Ya, tawassul dengan amal solih. Tadi kan tawassul yang syar'i ada 3. Pertama dengan asma wa sifat, yang kedua tawassul dengan amal solih. Nanti yang ketiga doa orang yang solih yang masih hidup. Baik, silahkan dibuka. Ayat-ayatnya banyak, dicatat aja. Yang pertama surat Ali Imran, surat ketiga ayat 16. Yang kedua juga ayat ke-53 sampai dan 194, 193, 109. Semuanya di surat Ali Imran. Saya ulang. Semuanya ada di surat Ali Imran. Pertama ayat 16. Kedua ayat 53. Ketiga adalah ayat 193 sampai 194. Ini kita baca satu aja karena keterbatasan waktu. Alladzina yaqulun rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar.
Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan perihalah kami dari siksa neraka. Tawasulnya apa? Amal solihnya iman. Kemudian yang kedua, dalil dari as-sunnah, 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Semuanya menyebutkan amal solih masing-masing. Yang satu punya ibu, punya orang tua, ia berbakti luar biasa kepada orang tuanya. Yang satu orang yang akan melakukan kejahatan, ia sudah siap melakukan kejahatan, tapi dia takut kepada Allah, akhirnya enggak melakukan kejahatan itu. Yang ketiga orang yang tajir, orang yang mempunyai salah satu asisten, kemudian ia belum mengambil atas gajinya, kemudian ia dibelikan sepasang laki perempuan, jantan dan betina, kemudian berubah menjadi berbukit-bukit. Tiga-tiganya berdoa kepada Allah, dan amal solih ini ternyata Allah mengijabainya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Waktu itu sudah hadis ke-12 ketika kita membahas waktu itu. Wallahu a'lam. Yang ketiga, tawassul yang syar'i ketiga, yaitu tawassul dengan minta doa kepada orang yang solih yang masih hidup. Tadi juga sudah disebutkan di dalam penjelasan tadi, diantaranya hadis-hadis seperti Anas bin Malik. Ketika itu orang Arab Badui datang, ketika Rasul sedang khutbah, maka orang Arab Badui itu, ya Rasulullah, hewan-hewan sudah banyak yang mati, sudah semuanya kering, maka mohonkanlah kepada Allah. Maka Rasulullah mengangkat tangannya sambil berdoa, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Maka tidak lama hujan itu turun. Rasulullah ketika masih hidup. Itu. Hadis yang kedua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat dan ketika itu paceklik sudah melanda wilayah itu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak datang ke makam Nabi, tapi beliau datang kepada siapa? Kepada pamannya, yakni Abbas bin Abdul Muthalib, karena yang solih ketika itu diantaranya beliau itu. Maka suruh memohon kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Ini semuanya dalil-dalil yang sangat jelas guna untuk mendapatkan penjelasan bahwa boleh kalau kita minta doa kepada orang yang solih di antara yang ada, asalkan masih hidup. Itu. Wallahu a'lam. Inilah tawassul yang pertama yang syar'i. Kemudian yang kedua, macam tawassul yang kedua adalah yang bid'ah. Yakni apa? Tawassul yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Ini bisa diambil dari kitab Aqidatut Tauhid halaman 142 sampai 144 Dr. Sholih bin Fauzan Al-Fauzan. Contoh-contohnya diantaranya tawassul dengan kedudukan Nabi dan kedudukan orang-orang yang selainnya yang solih apabila ia sudah meninggal. Ya, kedudukan Nabi walaupun beliau Nabi, kalau sudah wafat, sudah meninggal, udah tidak. Contohnya di sini hadis ini diriwayatkan ya, di mana jika kalian hendak memohon kepada Allah, maka mohonlah kepadanya dengan kedudukanku, karena kedudukanku di sisi ini adalah agung. Ternyata hadis ini adalah batil. Ya, jadi tidak bisa dijadikan rujukan. Memang ini di masyarakat sangat masyhur sekali. Ternyata hadisnya batil. Ini bisa dilihat dalam kitab Majmu' Fatawa juz 1 halaman 319 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
Kemudian berikutnya, yang bid'ah berikutnya adalah tawassul dengan hak makhluk. Hak makhluk maksudnya gimana? Ini ada dua. Pertama, Allah tidak wajib memenuhi hak atas seseorang, tetapi justru sebaliknya, hak makhluk. Seperti Rasulullah punya kedudukan yang sangat tinggi, tetapi itu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk hambanya. Ada orang pilihan Allah, para wali-wali Allah itu di sisi Allah tinggi sekali. Itu untuk yang bersangkutan, bukan untuk orang lain. Jadi bolehkah kita mengambil hak orang lain tadi untuk kita? Enggak boleh. Itu hak Allah berikan itu. Makanya di sini disebutkan Quran surat Ar-Rum ayat ke-47, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah hak kami menolong orang-orang yang beriman. Kalau Allah menolong nabinya, Allah menolong para wali-walinya, itu karena kedudukan di sisi Allah sangat tinggi. Karena apa? Keimanan dan ketakwaannya. Bukan kedudukan orang lain kita ambil untuk memohon kepada Allah, tidak. Wallahu alam. Kemudian yang ketiga, tawassul yang syirik. Tawassul yang syirik ini, tawassul justru bertolak belakang dari yang syar'i. Contohnya apa? Berdoa kepada orang yang telah meninggal. Seharusnya kitalah yang mendoakan kepada orang yang meninggal, bukan justru dibalik. Kalau dibalik, kalau orang meninggal ini bisa berdoa kepada Allah, dia doanya gimana? Untuk siapa? Pasti untuk dirinya sendiri. Ini. Dan sebetulnya masih sangat banyak sekali. Ini semuanya semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita penjelasan yang sangat jelas sehingga kita bisa membedakan mana tawassul yang syar'i dan mana tawassul yang tidak. Terakhir sekali, pengaruh positif memahami dan mengamalkan tawassul yang benar. Terakhir sekali, nggak ada di kitab itu, kita akan ambil dari kitab Qaidatun Jalilah fi Tawassuli wal Wasilah halaman 4244. Kami ambil pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, faedah yang agung penjelasan tentang kaidah dalam memahami tawassul yang benar yang sesuai dengan syariat. Sesungguhnya kaidah ini berkaitan dengan penerapan tauhid, mengesahkan Allah. Hal-hal kalau nggak hati-hati, kalau kita nggak bisa memahami, hak Allah adalah disembah dan tidak disekutukan. Sehingga ketika kita bisa memahami tauhid yang benar, tawassul yang benar, kita mendudukkan, kita menjadikan Allah yang berhak untuk kita minta dengan cara mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyimpang dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Doa kita terijabahi, maksud dan tujuan tercapai, tidak terjatuh kepada dosa. Inilah di antara faedah mengetahui tawassul yang benar. Saya ulang, untuk mengetahui positif dampak dari mempelajari tawassul yang benar, doa kita diijabahi, tujuan kita tercapai, dan kita tidak jatuh kepada dosa. Ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Thayyib, sebelum kita akhiri, kalau ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan ini, dipersilahkan. Iya. Sebentar, Bu Dokter, biar ada soal.
Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Masya Allah, barakallahu fiqh, Abu Dokter. Bagaimana kalau kita bersolawat kepada Nabi agar mendapatkan syafaat darinya, kemudian nanti Allah tabaraka wa ta'ala menyelamatkan kita. Lihat tadi doa setelah adzan tadi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bersolawatlah kepadaku sekali, Allah akan membalas berapa? 10 kali. Kalau gitu ada dalilnya enggak? Ada. Boleh enggak? Boleh. Masya Allah, sangat boleh sekali. Bahkan dilanjutkan, mohonkanlah kepada Allah al-wasilah untukku. Siapa yang mendoakan aku agar mendapatkan wasilah dari Allah untukku, maka ia berhak mendapatkan syafaat. Apa sih wasilah yang dikehendaki di doa itu? Wasilah di sini bermakna satu tempat di surga yang sangat tinggi, hanya satu orang yang berhak mendudukinya. Maka kalau seluruh umatnya mendoakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar syafaat itu Rasul yang berhak mendudukinya, insya Allah diijabahi oleh Allah, Rasulullah akan mendapatkan al-wasilah tersebut. Seperti itu, insya Allah syar'i, diperbolehkan. Bahkan dianjurkan sekali setiap malam atau hari Jumat diperbanyak apa? Sholawat. Nah, itu insya Allah. Tayyib. Ya, silakan. Masih Pak, jadi satu pertanyaan terkait sholawat juga ini juga hari Jumat Pak di sekolah kan Pak. Rasulullah bersabda, bersolawatlah kepadaku terutama di malam Jumat dan hari Jumat. Iya. Betul Pak ya? Betul. Sahih. Jadi tanya saya ini ada begini Pak, untuk Bapak Pak ya, kalau habis adzan ya, ketika muadzin mengumandangkan adzan mulai asyhadu an la ilaha illallah, biasanya kita ulangi asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang kedua ini ketika muadzin mengatakan halatain. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali. Kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini doa yang banyak umat Islam nggak tahu gini Pak. Kita jawab wa anna asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dinan. Mohon mungkin pencerahan di sini ada ini soalnya tapi belum ketahui banyak. Ini ada hadis yang memanfaatkan. Terima kasih Pak. Iya. Baik, di hasanah Islam sungguh luar biasa. Kalau kita mengkaji dan menggali, maka sarana-sarana dalam mengkaji ilmu-ilmu agama seperti ini seyogyanya dikembangbiakkan yang sebanyak-banyaknya, guna untuk apa? Mutiara-mutiara Islam itu biar berkembang. Mengenai pertanyaan Abu yang sangat bagus sekali, barakallahu fiqh, ya, berkaitan dengan bagaimana cara menjawab cara menjawab adzan dari berbagai macam, ya, Masya Allah, banyak sekali riwayat-riwayat yang harus kita ketahui. Di antaranya ketika ada tata tertib adab dalam orang yang beradzan dan ada yang mendengarkan adzan. Itu. Nah, pertanyaannya berkaitan orang yang mendengarkan adzan. Ketika adzan seorang muslim, keutamaannya siapa yang mau memandangkan adzan, maka dianjurkan suara itu sekeras-kerasnya, biar terdengar semakin banyak, semakin yang mendengar semakin utama. Apa keutamaannya? Ini keutamaan adzan dulu. Siapa yang mendengar panggilan adzan, baik seluruhnya ini akan menjadi saksi kelak di yaumul qiyamah. Masya Allah. Maka bagaimana kalau adzan dikumandangkan, ya kita menjawab.
agar seluruh yang mendengar ini bisa menjadi saksi di hadapan Allah tabaraka wa taala. Lantas bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawab salam adzan adalah apa yang diucapkan kita umum dulu, yang diucapkan muadzin ya kita jawab sesuai dengan muadzin, terkecuali halatain pertama itu dulu. Jadi ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ada jawaban-jawaban yang tadi disampaikan. Masya Allah, itu bagus sekali ya. Semoga nanti ini sudah terus kita menambah hasanah-hasanah keilmuan kita, biar kita semakin pahala di hadapan Allah dengan yang sebenar-benarnya. Allah menolong kita, membimbing kita, menunjuki siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga dua penanya diwakili oleh ikhwan dan akhwat semuanya bisa terwakili walaupun belum semuanya. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.